Shalom, tetap semangat. Hari ini atau saat ini saya sedang menyampaikan firman Tuhan yang menyatakan bahwa krisis itu bisa menjadi berkat atau krisis yang menjadi berkat. Contohnya di mana? Contohnya adalah di Daniel 2 ayat 1 saya bacakan ya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Jadi ini adalah di daerah Iran sekarang, itu ada semacam ilmu untuk menafsir mimpi. Jadi ilmu itu adalah gunanya untuk menafsir mimpi, bukan 1001 mimpi ya. 1001 mimpi adalah mengenai nomor buntut gitu ya, bukan ya, tetapi ini adalah ilmu untuk menafsir mimpi. Kalau ilmu mimpi ini artinya apa? Mimpi ini artinya apa? Mereka biasa mengadakan tafsir mimpi. Itu orang-orang di Iran sana, sekarang Iran, di daerah sekitar situ. Nebukadnezar itu adalah raja yang sangat besar. Dia kerajaannya sangat besar, dia meliputi hampir sepertiga bumi. Luar biasa memang dia. Dikatakan di sini ayat 4, lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Ayat 5, nah ini yang aneh. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal, bukan dipenggal ya, dipenggal-penggal, potong-potong, tung. Mungkin tangannya, kakinya sendiri-sendiri, kepalanya sendiri. Ya, ini ngeri ini perintah raja ini. Dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Ayat 6. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Makanya kita sebut sebagai krisis. Kenapa krisis? Karena ini adalah hal yang hampir tidak bisa dimengerti. Ada seorang bermimpi. Kemudian dia datang ke ahli tafsir mimpi. Dia ngomong, tolong terjemahkan mimpiku, tolong artikan mimpiku. Kira-kira dalam pikiran kita seorang tafsir mimpi apa? Pasti kita berpikir, ya udah mimpimu apa? Nanti saya terjemahkan, nanti saya artikan. Tetapi Raja Nebukadnezar berbeda. Dia berkata, kalau kamu tidak bisa mengatakan apa yang jadi mimpiku, dan kamu tidak bisa mengartikan juga, maka kamu aku bunuh. Raja Nebukadnezar adalah raja yang berkuasa. Dikatakan di ayat 8, jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni ayat 9, jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah mimpi kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Artinya apa? Artinya adalah Nebukadnezar tahu permainan dari para tafsir mimpi. Mereka hanya mengulur-ulur waktu, mereka hanya mengatakan kata-kata yang bagus yang ingin didengar oleh pemimpi-pemimpi itu. Jadi karena dia tahu bahwa segala sesuatu pasti bisa dipermainkan, maka dia bilang, kalau kamu tidak bisa memberitahukan mimpiku itu apa dan arti mimpi itu kepadaku, maka engkau aku penggal. Keadaan yang aneh. Orang bermimpi, dia tahu mimpinya ini serius, ini mimpi dari Tuhan, tetapi dia ngomong kepada orang, kamu harus tahu mimpiku apa, untuk kemudian engkau menerjemahkan hal ini. Sebetulnya saya juga pernah mendapat mimpi dari Tuhan, saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Tetapi biasanya saya orang yang dikasih mimpi oleh Tuhan, orang yang diberi mimpi oleh Tuhan, orang yang diberi penglihatan oleh Tuhan, itu orang tersebut memahami apa maksud Tuhan. Tetapi di sini Nebukadnezar hanya diberi mimpi
dan tidak diberitahukan apa artinya. Kenapa demikian? Karena memang ada maksud Tuhan. Jadi di dalam segala proses, di dalam segala situasi, apapun yang kita hadapin, apapun yang kita alamin, percayalah ada maksud Tuhan di dalamnya. Krisis apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan di dalamnya. Demikian apa tujuannya untuk Daniel? Jadi apa yang terjadi dan apa yang maksud Tuhan terhadap Daniel? Itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan selalu melihat persoalan adalah persoalan. Memang persoalan adalah persoalan, tetapi di balik persoalan yang ada, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi. Kalau kita lihat, kalau kita baca dan kitab Daniel tadi, maka kita tahu Daniel tidak ikut datang. Daniel tidak ikut serta dalam orang-orang yang dipanggil. Tetapi dia ke impact. Jadi dia hanya kena impact-nya. Dikatakan di ayat 12, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Karena orang-orang ini jawabnya tidak sesuai apa yang Raja Nebukadnezar mau. Maka raja marah. Lalu dititahkanlah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Nah, perintah ini langsung menyangkut sampai Daniel. Daniel yang tidak ikut apa-apa itu pun terimpact. Kadang ada peristiwa terjadi, kita nggak ikut-ikut, tetapi kita karena kita termasuk dalam hitungan orang-orang itu, maka kita pun terimpact. Dalam menghadapi hal ini, kita lihat Daniel, dia tidak marah, tetapi dia percaya kepada Tuhannya. Dia tetap pegang imannya. Dia percaya kepada Tuhan bahwa ada jalan keluar. Dalam setiap persoalan ada jalan keluar. Seberat apapun persoalan yang kita hadapin, pasti ada jalan keluarnya. Bahkan ini ya, semakin berat persoalan, maka berkat yang tersedia di balik persoalan itu pun semakin besar. Bukan semakin kecil, tetapi semakin besar. Itu yang harus kita imanin, itu yang harus kita percaya. Di ayat 13 dikatakan ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Jelas di ayat Alkitab juga disebutkan seperti itu. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Nah, kita harus cerdik, kita harus bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Itu sebelum pengawal raja ini mau membunuhin orang-orang itu, Daniel malah menyongsong. Ada persoalan, jangan lari, jangan kabur, hadapin. Pesan Tuhan pada saat ini, apapun persoalannya sedang menimpa kita, hadapin. Tapi dengan cerdik dan bijaksana dan bersama dengan Tuhan. Berdoa dulu, tanya dulu, Tuhan aku harus ngomong apa? Tuhan aku harus bagaimana? Itu yang harus kita kerjakan. Dikatakan di ayat 15, katanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel, peristiwa yang sebelumnya tadi. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Cari sumber masalahnya, hadapin sumber masalahnya. Minta waktu bila perlu. Kalau ada hal-hal yang mendesak, ada hal-hal yang sudah jatuh tempo, ada hal-hal yang tidak bisa dihindarin, hadapin. Minta waktu. Pasti akan diberikan waktu. Dan dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Jadi mohon belas kasihannya bukan kepada sumber masalah, bukan kepada raja, bukan kepada Nebukadnezar. Kasus Daniel, dia tidak meminta belas kasihan kepada Nebukadnezar, tetapi dia minta waktu kepada Nebukadnezar untuk kemudian supaya dia bisa mohon belas kasihan Allah. Dikatakan di ayat 18 dengan maksud supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi ada masalah, mintalah waktu, hadapkan pada Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Kalau kita lihat di ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel, luar biasa.
pada saat kita berdoa bersama-sama, pada saat kita secara korporat berdoa secara korporat dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Jadi dia bisa merubah saat dan waktu. Dia bisa merubah segala sesuatunya, Bapak Ibu. Dia bisa memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengertian. Jadi kita harus paham bahwa kita harus berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi segala sesuatu yang gelap, segala sesuatu yang menjadi misteri, segala sesuatu yang jadi masalah, kalau kita hadapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang adalah terang, aku adalah terang dunia, maka itulah dia yang menerangi. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Setelah itu kita tahu kisahnya, Daniel datang kepada Ariok lagi, minta waktu kepada raja, kemudian dia menjelaskan seluruh mimpi raja, dan dia menjelaskan artinya juga. Dan raja pun mulai terkagum-kagum. Di ayat 26 dikatakan begini, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku? Ini yang penting ya. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ayat 27, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana. Dia jelaskan persoalannya. Ahli jampi, orang berilmu dan ahli najum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang akan tuanku di dalam tempat tidur. Dan segala macam. Akhirnya dijelaskan oleh Daniel mimpinya apa, artinya apa. Sehingga tadinya yang jadi persoalan jadi berkat. Apapun persoalan yang sampai bahkan akan terjadi membunuh Daniel, itu menjadi berkat luar biasa. Sehingga Daniel menjadi kepala orang-orang bijak. Dia yang diangkat oleh raja. Dia jadikan kepala. Sehingga apa yang harusnya jadi masalah buat dia sekarang jadi berkat. Apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapin akan jadi berkat bagi Bapak Ibu. Akan menolong Bapak Ibu. Akan menjadikan solusi bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melewati permasalahan-permasalahan yang ada, itu bisa dibagikan kepada orang-orang yang lain. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Apa yang terjadi pada Daniel itu luar biasa. Saya tidak detailkan permasalahannya, tetapi saya hanya ngambil ke intinya bahwa permasalahan, persoalan seberat apapun yang Bapak Ibu alamin itu bisa jadi berkat. Bahkan lebih dari itu, semakin besar persoalannya, semakin besar berkat yang disediakan Tuhan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang mendengarkan firman ini. Biarlah apa yang menjadi kerisauan buat mereka, apapun yang menjadi persoalan buat mereka, mereka menjadi semakin percaya bahwa seberat apapun persoalan yang kami hadapin, seberat apapun persoalan yang sedang kami hadapin, pada saat kami hanya berjalan bersama-Mu, pada saat kami hanya mengandalkan Engkau, maka Engkau yang menolong kami, dan krisis yang terjadi boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, biarlah Engkau yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan sharing ini Tuhan, dan menjadikan ini adalah kekuatan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.